Puji nama kasih. Firman-Mu berkata-kata berselalu. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami, roh, jiwa, tubuh kami, untuk dengar-dengaran firman. Ketika firman-Mu disampaikan, maka iman kami, dan iman kami adalah segala sesuatu yang kami harapkan, dan bukti dalam segala sesuatu yang tidak kami lihat. Ketika firman-Mu disampaikan, iman kami menerima firman, dan iman kami semakin bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami yang sudah siap menerima firman. Kami membuka roh kami, membuka jiwa kami, bukan pendengaran kami sepenuhnya untuk firman, sehingga firman-Mu memberikan kemenangan bagi kami, pemulihan bagi kami, kesembuhan bagi kami oleh biru Yesus. Di dalam nama Tuhan, firman-Mu berkata-kata berselalu. Kepada hamba Tuhan, Terima
ibadat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, kami ingin bertemu dengan kami ingin mendengar suara-Mu yang membangkitkan, yang membuat kami dipuaskan, kenyangkan, yang menyembuhkan kami. Teguhkanlah Tuhan firman yang kami dengar terima dengan tanda-tanda mujizat. Jawablah kami melalui firman. Teguhkanlah firman itu menjadi kenyataan bagi kami. Maka malam ini kami mau mendengar suara-Mu. Berbicara Tuhan, kami sedang mendengar. Beri kami roh pengertian supaya kami mengerti ya Tuhan. Buka hati jiwa kami duduk di kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Sucikan hati dan pikiran kami. Basuh kami dengan darah Yesus, ampuni kami. Biarlah kami layak menerima jamahan anugerah dan berkat dalam Yesus. Saudara yang siap menerima firman, katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Mengikut Tuhan Yesus indah sekali, karena hanya dalam Yesus kita bisa menjadi ciptaan baru. Di dalam Yesus kita bisa tinggalkan yang lama dan menerima yang baru, dan terus dibaharui hari lepas hari tambah indah sampai sempurna. Di luar Yesus digambarkan seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Kalau di dunia digambarkan seperti bunga di dalam padang rumput, maka sebentar mekar dan indah harum dan sebagainya, tapi sebentar akan kuncup layu dan gugur dan hilang. Begitulah di dunia ini. Namun dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan, terus kita semakin indah. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Itu hanya dalam Tuhan. Itulah kita belajar supaya bertahan dan terus hidup bergerak dalam Tuhan. Nah, Yesus mengajar kita bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, bukan sekedar kita berkata, aku hidup dalam Tuhan. Bukan sekedar berkata, aku sudah memiliki Tuhan. Yesus ada dalam hatiku, aku mengikut Tuhan. Tidak sebatas itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup mengasihi, ketika kasih Allah menguasai hati pikiran kita, maka itulah bukti, itulah saudaraku yang sebenarnya hidup dalam Tuhan. Maka untuk itu mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Kita perhatikan 1 Yohanes pasal 4. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Dan dikatakan saudaraku di ayat-ayat yang lain bahwa orang yang mengasihi, orang yang hidup dalam kasih, maka orang itu hidup dalam Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Haleluya. Maka saya bacakan ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi membuktikan hidup kita dalam Allah karena kita hidup dalam kasih. Hati kita, hidup kita, tindakan kita,
pikiran kita dipenuhi oleh kasih. Karena tidak boleh kita bilang aku mengenal Tuhan, aku mengasihi, aku hidup dalam Tuhan, tapi kita tidak mengasihi. Ada satu ayat firman Tuhan lagi dikatakan, kalau kamu membenci saudaramu apapun alasannya, katanya, maka sampai saat ini kamu hidup dalam kegelapan. Jadi kasih itulah bukti dan cara kita hidup dalam Tuhan. Haleluya. Dan kalau dalam Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, maka kita akan diubah terus, dibaharui terus sampai sempurna. Di luar Yesus kita nggak bisa berubah makin bagus, tapi berubah makin buruk iya. Makanya nggak pernah ada hidup orang makin bagus kalau dia membenci, sakit hati, dendam, hidup dalam kepahitan, kebencian, tidak akan pernah. Malah itu seperti kuman-kuman yang merusak roh jiwanya, bahkan akhirnya tubuhnya bisa sakit. Saya pernah mendoakan orang sakit, tetapi tak bisa didoakan sembuh selama ini oleh banyak orang dan pendeta. Dia bercerita bahwa dia sudah didoakan kemana-mana, sudah berobat tentunya, tapi dia mengharapkan Tuhan menyembuhkannya. Lalu dia didoakan gereja sana, pendeta sini. Dia ceritakan sama saya. Lalu dia bilang, mudah-mudahan doa Bapak didengar Tuhan. Mudah-mudahan saya sehat sembuh kalau Bapak mendoakan. Masih mudah-mudahan. Dan akhirnya saya pun berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Karena sudah banyak pendeta-pendeta mendoakannya kok nggak sembuh. Ada apa Tuhan? Akhirnya Tuhan memberitahu dia punya sakit hati, kepahitan, kekacauan yang kita alami dalam hati pikiran menyebabkan 80% penyakit nampak dalam tubuh. Dari faktor makanan hanya 10% kurang kuman-kuman. Jadi saudaraku, apalagi dalam masa-masa virus corona, kalau saudara tidak di dalam Kristus, siapapun orang bisa kena. Bahkan dokter yang tahu penyakit dan menjaga diri dengan perlengkapan pengetahuan yang ketat, dengan pakaian anti dan sebagainya kena. Tapi saudaraku, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan bilang dijauhkan penyakit dari kita. Amin. Malah kalau kita sakit datang sama Tuhan, disembuhkan. Apalagi kita hidup dalam Tuhan, bukan hanya disembuhkan, dipulihkan, disempurnakan, sampai roh jiwa tubuh kita sempurna untuk menghadap Tuhan nanti. Haleluya. Judul khotbah saya malam ini menjadi renungan singkat bagi kita. Bagaimana caranya kita disempurnakan? Karena kita harus disempurnakan. Karena kita udah hancur-hancuran kita oleh dosa dan masalah-masalah yang kita alami. Maka mari kita perhatikan 1 Yohanes 13. 1 Korintus 13 maksud saya. 1 Korintus 13. Mari bagi yang tidak membawa Alkitab, perhatikan baik-baik. Ya, seandainya kamu punya uang bisa beli proyektor lalu dipancarkan Alkitab besar-besar, sehingga orang tua yang sulit membaca Alkitab yang kecil bisa langsung lihat di monitor gitu. Oke lah. Tapi dengarlah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ayat 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia. Ribet ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Barat, bahasa Mandarin, bahasa itu, semua bahasa aku tahu. Ini orangnya ribet. Dan bahasa malaikat.
satu bahasa mereka. Mereka itu punya bahasa, tahu dia bahasa mereka. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bernubuat, artinya dia udah dapat pesan khusus dari Tuhan. Bernubuat, nggak salah bernubuat. Apa itu yang bisa dimatikan? Oh ini ke sini. Saya kan mau ya, matikan aja. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan akan mengetahui segala rahasia, hebat ini orangnya. Memiliki seluruh pengetahuan. Tahu profesor apa ya? Semua pengetahuan dia tahu. Dan sekalipun aku memiliki yang sempurna, iman yang sempurna, imannya sempurna, datang lagi, tidak sebesar biji sesawi, sudah sempurna imannya, mantap. Untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tak berguna. Iman itu belum membuat kita sempurna. Cuma itu adalah langkah untuk kita mencapai kesempurnaan. Pengetahuan, bahasa roh, nubuat, semua itu bukan menunjukkan kita sudah sempurna. Dikatakan kalau tidak ada kasih, sama sekali tak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, suka berkorban. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, menyerahkan nyawa, ya kan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Tidak guna. Lalu kasih itu apa? Ayat 5, ayat 4, kasih itu sabar. Imanmu hebat tapi nggak ada sabar, tumbang. Pengetahuanmu hebat, tak ada sabar, tumbang. Bisa-bisa sombong rohani. Jadi sabar. Amin. Haleluya. Belajar sabar. Nah itu kasih. Fitnah kita, sabar kita. No teman, gua bukan pakai dulu nih, sabar kita. Itu kasih. Iman kita jadi gak ada guna. Pengetahuan kita, semua karunia yang diberi tak ada guna kalau kita nggak memiliki kasih. Makanya Tuhan ditanya sama banyak orang, hukum yang paling utama dan pertama dari hukum-hukum Allah apa itu Tuhan? Kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia. Haleluya. Bukan salah bernubuat, bukan salah pengetahuan dan bahasa dan sebagainya, bukan salah itu. Tapi itu tak ada guna, sia-sia, kosong, tak ada gunanya, tak berfaedah kalau kita nggak memiliki kasih. Dan kasih ini luar biasa, amin. Kasih itu murah hati, kasihannya, tapi nggak kita tolong dia. Kasihannya, tapi kita saudara nggak doakan dia. Murah hati. Haleluya. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu ini apa? Iri. Iri ini susah lihat orang senang, senang orang lihat susah. Nah, itu iri. Kau baru beli TV 42 inci, marah orang. Ini 42 inci. Itu pun dikreditnya. Iri ya.
Siap itu beli sepeda motor baru ya, makin ini dia, ketik jengkel, terus kaya. Dibeli pula mobil lagi, kan sombong kan? Ada sombong kan? Memang orang iri selalu suka susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Begitu ditabrak truk mobilnya mampus kan, rasain senang dia ketawa ya. Nah itu nggak ada kasih. Tapi orang kasih sedih dengan orang sedih, bahagia dengan orang bahagia. Haleluya. Itu kasih. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Au, bukan? Au. Belum soal khutbah, jangan naik rapi sudah kenal khutbah. Ya nggak mau ya kawan-kawan ini, bapak bagus sekali bapak datang ke sini kata ngurusin saya. Kalau aku doakan orang langsung sembuh, wah, hebat aku kan. Gak ada kasih tuh walaupun memang orang lain disembuhkan. Jangan tonjolkan diri, tonjolkanlah Yesus. Amin. Haleluya. Tonjolkan diri, paling orang kagum samamu, tapi Tuhan tidak suka denganmu. Kenalah tentang orang compak tinggi hati direndahkannya, dan dia berkata orang sombong awal dari kehancuran. Tapi kasih tidak memegahkan, menonjolkan diri dan tidak sombong. Haleluya. Malah rendah hati. Ini kasih. Jadi bukan aku mau kasih Tuhan, aku mau kasih, bukan. Nah inilah hidup dalam kasih. Tidak sombong, tidak memegahkan diri. Nah Tuhan suka itu. Makin ditinggikan ini orang, makin dipakai orang, makin pakai Tuhan orang seperti itu. Dan dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu bukan mencari diri sendiri keuntungan, egois. Melayani pun harus kasih, kalau nggak tumbang kita. Ya. Silat-silat nanti kita melayani, udah sungguh-sungguh kita berdoa melayani, siapkan diri, lalu datang orang karena kurang pas nada kita waktu memimpin pujian, terus protes orang, terus diejek nanti. Apa itu pemimpin pujian? Beres, suaranya palas. Apa yang kita kami? Lalu kita marah. Kamu pikir rupanya digaji aku di gereja ini? Gak ada untung di gereja ini. Mulai besok gak mau pemimpin pujian. Tapi kalau kasih tidak begitu. Amin. Amin. Paling dia bilang, oh ya Tuhan, tadi aku pas, ampunilah aku Tuhan. Ya udah, perbaiki diri, kasih menyempurnakan. Haleluya. Haleluya. Ya tentu orang suka-suka kritik itu, suka-suka mengkritik itu juga memang nggak mengasihi itu. Tidak pemarah. Marah dengan pemarah beda. Ini pemarah memang tabiatnya marah, sisi marah, begini marah. Ayam lewat marah, kucing lewat marah, semut menggigit kayaknya marah. Panas matahari, ya ada panas. Hujan dobe, semua dimarahin. Ini nggak ada kasih, peraman itu kalau kasih. Ibu senyum memeri hari kayak ibrit nah ada semua ini peraman, tidak pemarah. Bahasa itu semua ini. Aku hidup dalam kasih. Amin. 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 Ini yang sempurna. Ini belajar hidup sempurna ini. Bukan belajar hidup sempurna. Wah, kita lihat pendeta itu, wih, mujizat imannya, wih, hebat, wih, orang mati bangkit. Tak ada kasih, ada belum sempurna, tapi sia-sia. Jadi kasih itu yang membuat iman kita tidak sia-sia. Haleluya. Tidak pemarah. Aslinya kita dulu pemarah. Saya ini pemarah dulu. Pernah dulu saya marah sama kawan saya ngejek-ngejek saya.
Saya ajak ke tanah lapang, ayo kita berantem. Ini SMP, ayo tanah lapang, mau pulang dia. Bubel-bel sampai pingsan dia, sampai marah. Sampai pingsan, bubel-bel. Baru mama saya merepek lagi berarti saya sambung kupang pecah, laris mama saya. Bapak saya marah-marahin mama saya di depan saya marah. Dilawan bapak saya kutuk dia sudah. Tapi itu kan aku belum bertobat, masih pemarah. Kalau sekarang dipancing-pancing orang, agak payah aku marah. Haleluya. Karena apa? Karena aku belajar yang sempurna, itu kasih, tidak pemarah. Haleluya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kau masih menyimpan kesalahan orang lain, walaupun imanmu hebat, hal yang lain hebat, tidak ada, tong kosong. Dilihat dalam kosong. Jadi makanya orang-orang seperti gampang jatuh, kayak sekam kan. Kalau ngejuluh kami iladang, bawalah kursi, dibawalah apa itu, ranjang isi padi, lalu ada mengipas pakai aduri tangkap naik mengatas kursi, ini padi dia mahal, tadi kipas semua, dia kalah itu berbang. Itu cara ada yang guna berisiko semua. Jadi kita pun kalau kosong tak ada kasih, terbang kita terus. Pelayan Tuhan pun saudara akan terbang semua ketika ada tantangan dalam pelayanan. Tapi kalau ada kasih, enggak. Kenapa? Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, walaupun orang lain bersalah menyakiti dia. Tapi kasih itu membuat dia tidak menyimpan kesalahan. Kenapa? Karena dia mengampuni. Kenapa? Karena dia hidup dalam kasih. Amin. Jadi kalau kita tak mau mengampuni, belum hidup dalam Allah kita, masih hidup dalam aku. Enak aja diampuni. Harga diriku di mana? Harga diri. Sudah berharga kau di mata Tuhan. Darah Yesus, nyawa Yesus menebusmu. Bukan emas 10 kilo menebusmu atau 10 triliun. Darah Yesus. Jadi jangan cari harga diri karena ejekan Tuhan. Dia ejek dia. Di mana harga diri? Dia ejek dia. Hina. Kenapa aku dibikin? Mana harga diri? Harga dirimu seharga nyawa Yesus. Bilang dulu kiri kanan. Harga dirimu seharga nyawa Yesus. Haleluya. Nah itulah makanya kasih ini membuat kita sempurna dari orang yang tak sempurna. Haleluya. Karena hanya dalam Yesus kita bisa berubah, dalam Yesus kita semakin indah. Di luar Yesus labu kita ini semua. Amin. Makanya berjuanglah dalam Yesus, artinya hidup dalam kasih. Aku nggak mau marah, nggak mau marah. Marah kau, nggak mau aku marah. Marah kau marah, nggak mau aku marah. Kenapa? Aku mau praktek sempurna mengasihi, tidak marah. Tapi dibilang orang nakal oto, tidak melakukan firman Tuhan, orang paling pandai di dunia. Haleluya. Marah itu hanya membawa kita kepada dosa. Jangan ada yang marah ya. Kadang-kadang orang dengan khotbah pun kalau udah kena di hatinya marah dia. Oh bapak malu, orang menyinggungi dong. Iblis bilang iya, disinggung kau yang bilang ini. Kurasa itu gembala udah cerita itu. Makanya dibilang yang mungkin, ya, kok baru Pak Pendeta nanti itu ada itu jemaat itu juga itu tembak dulu dari di podium. Padahal nggak ada tuh ceritanya, kan nggak ada ceritanya. Tapi dasar dia saudaraku, dia pemarah, permuruk deh, kalau motif banget. Dan keluarnya saya tepat di mana saya dokter, ya Allah, ketika malu mau menyinggung gitu, gua dulu utang gembala, itu baru tua itu susah dia selama waktu ya. Nah, jadi
Si jalan apa di tek atau menepus gitu. Nah itu nggak kasih. Kalau kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Amin. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi nggak ada kata mateo, mampus loh, nggak ada bahasa gitu kalau orang mengasihi. Jadi belum pada situ kita mendoakan mampus kau, mateo, itu tandanya kita nggak ada kasih. Betul ada kita. Haleluya. Dan ia menutupi segala sesuatu. Maksudnya kita jangan menjadi penggosip. Mana ruhot dari kita lalu ini kok situasi sama berbeda mana doa pamuro hima sono hima disampaikan ngomongin sampaikan padahal memberitakan kabar baik tak pernah dia sampai sudah lau kubaca kalani orang bercerita. Aduh, tak ada kasihnya orang. Iblis suka dia semua terus ceritakan saya butuh halaki, saya terbaik juga. Nggak ada di sini tuh, amin. Haleluya. Jadi ikon kita tahu, kita tegur, kita nasihati, kita doakan. Itu kasih. Tapi kalau nggak kasih, kita lihat, mau langsung kita cerita. Aku bilang sih semua tu, utang mana ni bayar, utang mana baik mana. Ada orang berminggu, mengasihi. Datang Tuhan, memang mulutmu memuliakan aku, hatimu busuk, katanya Tuhan. Teroma firman Tuhan tersadar, iya berarti aku, Tuhan, ampunilah, aku mau belajar Tuhan, menutupi bukan menggambar-gambarkan. Amin. Ini maksudnya bukan kompromi sama dosa, salah tetap salah, tapi kalau orang salah, jangan kau perkeruh masalah, jangan kau jadi bahan gosipan. Itu maksudnya ini. Itulah kasih. Saya banyak rahasia jemaat saya. Pendeta pun banyak rahasia. Gak ada aku bilang, pendeta siapa itu udah pernah cerita sama aku begini-begininya, begitu-begini. Itu nggak benar, itu nggak kasih. Mengasihi kita tolong dia, bukan malah kita rongrong dengan menggosip. Amin. Amin. Haleluya. Nggak ada di sini. Amin. Nggak ada di sini. Kalaupun ada di luar sana. Amin. Percaya segala sesuatu yang dari Tuhan. Mengharapkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Amin. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Tidak mau habis kasih itu. Lebih dalam dari laut, kasih itu seperti itu. Lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi, lebih luas dari samudera. Itu kita memiliki. Maka murid-murid tanya Tuhan Yesus, berapa kali kami mengampuni orang bersalah kepada kami? 7 kali kah? Jawab Yesus, bukan. 70 kali 7. Kalau tahu matematika itu berarti 7 pangkat 70 atau 70 pangkat 7. Artinya 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Berapa deh? Dan orang di sini mengampuni seorang 70 kali 70 kali. Itulah kasih. Bisa kan? Iya, luas, lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari langit. Tak berkesudahan, sempurna itu kasih. Makanya kalau kita hidup memelihara menjalankan, kita jadi sempurna. Iman kita itu tidak gugur, pengetahuan kita tidak gugur, semua nggak gugur.
tapi indah. Haleluya. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap, nubuat tidak sempurna, tetapi yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna lenyap. Apakah yang sempurna? Kasih. Amin. Bagus. Kasih itu menyelamatkan, memulihkan. Kasih itu membuat indah. Kasih itu membuat rukun. Kasih itu mengalahkan sakit hati, menyembuhkan kepahitan, mengalahkan setan. Setan tidak punya kasih. Dia punya kuasa, punya pengetahuan, tapi tak punya kasih. Karena dia tidak dalam Tuhan. Tapi kita yang dalam Tuhan punya kasih, dan kita hidup dalam kasih karena kita mau hidup dalam Tuhan. Amin. Kasih ini luar biasa. Dan kasih membuat kita damai, membuat sukacita, membuat rukun, akhirnya diberkati. Dan kasih ini menyempurnakan. Haleluya. Kalau nggak ada yang satu ini, nggak ada guna. Pastikan malam ini kau ada, dan engkau menikmatinya, menghidupinya, menjalankannya, melakukannya. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak ada, percuma. Karena kasih ini membuat kita kebal terhadap ejekan, kebal terhadap fitnah, kebal terhadap yang namanya sakit hati dan semua. Kebal. Dan saya seperti senjatai. Ya banyak saya dapat fitnah. Termasuklah ketika saya mencalon menjadi ketua BPU. Oh, difitnah. Bisa-bisa dijelek-jelekin. Dan saya menjaga hati saya dengan cara saya tetap memiliki, mengalirkan, dan membiarkan kasih itu menguasai. Amin. Karena aku sehat. Kalau orang tak mengasihi, sakit rohani, sakit jiwanya, bisa sakit jasmani pasti. Tapi orang hidup dalam kasih itu sudah hidup dalam Allah di dalam dia. Kalau dia menjalankan kasih, dia sedang berjalan bersama Allah. Bersama Allah kita lakukan. Amin. Tumbuhlah nanti dari kasih ini semua. Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, semua. Oh, mantap. Buah roh itu muncul. Makanya buah roh itu yang pertama disebutkan kasih. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tanpa terputus. Jadi orang yang sombong rohani itu karena dia memiliki kelebihan, memiliki kehebatan yang dia dapat dari Tuhan karena dia minta, tapi tak ada kasih. Nah itu sombong rohani. Pasti jatuh, Tuhan tantang. Tapi orang mengasihi adalah orang yang akan disempurnakan Tuhan, didandani Tuhan, hatinya indah, jiwanya indah, tubuhnya sehat, hubungannya dengan orang enak. Dunia ini hampa kasih, maka Tuhan datang dengan kasih untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah kita akan dipakai menyelamatkan orang ketika kita bergerak dengan kasih. Kita bukan jadi korban, tapi kita jadi pemenang. Karena kasih itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Tak ada yang bisa mengukur dan tak berkesudahan dan sempurna. Nah, mari belajar. Jangan gitu-gitu aja, tapi disempurnakan dalam Yesus. Belajar mengatakan sesuatu dengan kasih, memikirkan, menguasai kasih, bertindak dengan kasih. Rasakan kasih, biarkan kasih, terus praktekkan kasih dengan mengampuni, terus. Dan akhirnya kita indah. Amin. Di dalam diri saya ini penuh kasih itu. Saya bisa alirkan sama saudara. Makanya disuruh saya mengasihi, kita mengasihi. Amin. Bahkan saya dengan kasih Allah yang hebat ini bisa mengasihi musuh, sanggup mendoakan orang yang menghujat kita dan memusuh kita. Kasih itu luar biasa. Makanya kebal kita terhadap sakit hati kalau sudah mengasihi. Iman kita akan teguh nanti karena ada kasih. Pengetahuan kita sangat berguna karena ada kasih dan sebagainya. Haleluya.
Amin. Tapi Pak, aku mau mengasihi, tapi hatiku lupa. Nanti ku bantu Pak, kalau kau mau. Aku mau mengasihi, ku bantu nanti. Aku kan ada kasih Tuhan dalam diriku. Walirkan sama kamu nanti. Bukan hanya kasih, kuasa Tuhan ada sama saya. Asal mau aja. Alirkan semua. Karena Tuhan sudah bilang mengasihi, artinya kita tebar kasih. Damai sejahtera itu pun bisa ditebar. Makanya berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Bisa menebar. Amin. Amin. Sehingga suami melihat istrinya, waduh, kok aku makin cinta ya. Dari dulu waktu kau gadis, karena ada kasih Allah yang sempurna. Amin. Sehingga kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita nggak mengasihi, kita nggak mampu menduakan orang. Paling menduakan Tuhan, hajar dia, pukul dia, duduk dia, paling begitu kan. Dan biasanya doa seperti ini dari dengar Tuhan. Karena doa tidak berdasarkan kasih. Haleluya. Amin. Kalau kau mengasihi, bahagialah kau. Kalau kau mengasihi suamimu, bahagialah suamimu. Kalau kau mengasihi istrimu, bahagialah istrimu. Kau mengasihi anakmu, bahagialah. Kau mengasihi orang, bahagialah dia. Kau mengasihi orang susah, bahagialah dia. Saudara mau bahagia? Miliki kasih dan mengasihi. Makanya kita nyanyi, aku bahagia, yakin teguh. Kau ada masalah? Ada, tapi enggak kena masalah. Karena yang sempurna itu kasih ada sama aku. Aku manusia tanpa masalah, walaupun berhadapan dengan masalah. Wah, profesor pun dengar, besar dari mana? Tinggi kali ilmunya. Iya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Mau bahagia? Isilah hatimu, isilah pikiranmu, isilah perkataanmu, isilah tindakanmu dengan kasih. Pastikan 100% you be so happy, kau sangat bahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, karena kasih tak berkesudahan. Makanya aku bahagia. Mau ada uang, mau tidak ada uangku, aku bahagia. Dan setelah aku bahagia, pasti dikasih aku berkat. Amin. Haleluya. Ayo kita berdoa. Yang mau bahagia, mari datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Ura bakasya masyadra bahaya masyadra. Luar biasa kasih yang sempurna telah terima darimu.
dimanapun, kapanpun, apapun masalah. Dan kau akan sehat seumur hidup kalau kau pelihara ini. Makanya jangan biarkan iblis menipumu menaruh dendam sakit hati. Jangan, kau akan sakit. Dan itu bukan kehendak. Sebelum aku mendoakan orang sakit hari ini, aku mau supaya engkau bahagia ketika kasih Tuhan kau alami. Dan kau akan lebih bahagia lagi ketika kau mengasihi orang lain. Kau guru sekolah minggu, kau akan mengasihi guru anak-anak sekolah minggu. Anak ibadah indah. Tuhan mengasihi kita, makanya kita selamat, makanya kita bahagia. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Maka teraplah hidup dalam kasih. Aku akan mengalirkan kasih itu, dan kita akan mengalirkan kasih itu. Dan itu ada dalam hati kita, hidup kita. Itu tidak sebatas kata-kata. Pertama, aku mau mengalirkan ini kepada semua para pelayan. Karena pelayan ini harus mengasihi. Kadang-kadang anak-anak yang kita layani, misalnya guru sekolah minggu, kali ini kalau kita enggak memiliki kasih, bisa kita jadi marah dan tapi kalau kita mengasihi, itu tidak membuat kita marah, malah kita berdoa dan akhirnya Tuhan akan jawab doa kita. Itu nyanyian kita barusan tadi. Kadang-kadang melayani ada orang melawan kita, ada yang memfitnah kita, tapi itu tidak melukai kita karena kita mengasihi dia. Ayo, aku mau mengalami kasih Bapa yang luar biasa. Aku mengundang semua pelayan dulu di sini supaya maju ke depan. Aku mau minta dan alirkan kasih Bapa ke dalam diri. Ayo maju para pelayan. Mari maju, mari maju. Oh, semua pelayan kita. Kasih yang sempurna. Mungkin semua pelayan pemain musik juga mari. Mari semua pelayan musik mari. Pemain drum semua mari. Naik kuda depan dia. Dia akan musik. Mari, mari semua. Kasih karuniamu pulihkan aku, layananku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kali yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukalah pintumu dan kau bukakan suatu Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Akan kau lihatkan aku melakukannya sendirian. Yang selalu ada bagiku, Bapa Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Katakan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, oleh kasih. Mari nyanyikan sungguh-sungguh biar mengalir kasih Tuhan sementara saya berdoa. Pulihkan aku, layananku untuk dapat memanggilmu Bapa.
Mengasihi, silakan kembali dengan damai sejahtera Allah. Teruslah pelihara kasih Allah yang sudah memenuhi hatimu. Ada damai sejahtera yang luar biasa dalam hati. Terus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetap alirkan kasih itu akan menyempurnakanmu
akan menyelamatkan banyak orang, akan membahagiakan banyak orang. Yang sakit kalau ada, mari silakan datang. Haleluya. Kita katakan pujian. Kita katakan pujian. Haleluya. Silakan. Main drum. Gorabasha. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak, Tuhan mengasihi. Kau sudah dengar firman, apa yang kau mengerti firman itu lakukanlah. Kalau kau pernah ada sakit hati, simpan saluran, lepaskanlah itu dengan cara mengampuni dan mohon ampun sama Tuhan. Tuhan mau menyembuhkanmu, percayalah, karena Tuhan sudah mati bagimu. Kematiannya adalah untuk mengampuni kesalahan, menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Dan aku percaya ketika ketumpang tangan persekutuan akan keluar Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
puji-pujimu. Dan mengabdi kepadamu dan melayani Tuhan. Karena tak bisa kami balas semua itu. Kami hanya menyerah dan memuliakan-Mu, memuji-pujimu, mengabdimu, dan mentaatimu. Itulah cara kami mengekspresikan. Kami tak bisa balas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat kesembuhan. Apa yang Kau sudah mulai dari Bapa, terus sempurnakan. Berkati dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Nanti bungkus dia dengan darah. Roh mengambil dia. Bangkitkan imannya. Dengan dia menerima banyak lagi anugerah yang luar biasa. Aku berdoa penyakit itu tidak datang lagi dalam nama Yesus. Dan terus sempurnakan Tuhan masih apa yang kurang dalam hidupnya. Dan biarkan dia menikmati anugerah Tuhan kesehatan seluruh hidupnya. Dan biar dia bimbing Roh Kudus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menceritakan kepada orang bahwa Yesus masih luar biasa. Terima kasih malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian ini dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Kau hadir dan memimpin kami dari rumah sampai di sini. Kau hadir dan memberkati dan menjawab kami. Terima kasih Tuhan Kau menjawab doa-doa kami. Kau Bapa yang baik luar biasa. Antar kami pulang dengan sukacita. Berkati kami waktu tidur. Biarlah besok hari kami memasuki hari yang baru yang indah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa kita di surga dan anaknya Yesus Kristus Tuhan serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan menyembah Yesus syukurku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kita akan melihat bagimu hari ini selamanya. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu pulang bersama Tuhan dalam Yesus. Percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Silakan duduk.